Sesudah malam fajar merata, bersama Yesus surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berterah kerjaan sorga, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau masih menuntun kami dan masih melindungi kami di sepanjang hari ini. Bapa, kami ingin membaca renungan pagi kami, kiranya Engkau menuntun kami dan memberikan kami hikmat dari sorga agar dapat mengerti setiap kata per kata. Inilah doa kami, ampun kesalahan dosa-dosa kami bernama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Renungan pagi harian, Kamis 5 Juni 2025, yang berjudul Obat Suara. Ayat hafalannya berbunyi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorai-sorai. Mazmur 100 ayat 2. Saya suka menyanyikan pujian bagi Tuhan. Namun, saya belajar bahwa kita harus bernyanyi bukan hanya di waktu kebaktian saja. Beberapa tahun yang lalu, ketika kami sedang mengadakan KKR di California Utara, seorang teman menelepon dan mengatakan bahwa dia sangat kecewa. Istrinya telah meninggalkannya, anak-anaknya telah menjauhinya. Dia telah berhenti menghadiri gereja dan kesehatannya menurun. Dalam keputusan asaannya, dia meminta bantuan kami. Kami berdoa bersama di telepon dan kemudian menyarankan agar dia melakukan perjalanan sejauh 400 mil untuk bertemu dengan kami dan untuk peningkatan kerohanian. Dia setuju untuk datang. Tepat sebelum menutup telepon, Tuhan mendesak kami untuk memintanya bernyanyi. Dalam perjalanannya yang jauh, nyanyikan apa saja, hanya bernyanyi. Ketika dia tiba di rumah motor kami dapat melihat bahwa ada keajaiban terjadi. Dia adalah orang yang telah berubah, berseri-seri dengan kebahagiaan. Tuhan telah memberinya nasihat melalui nyanyian saat dia berkendara sejauh 400 mil. Mulai hari itu, sikap pria ini berubah dari murung menjadi gembira. Semuanya karena dia mempraktikkan terapi suara Tuhan, yaitu bernyanyi. Pada KKR baru-baru ini di Lincoln, Nebraska, seorang wanita menceritakan kepada kami bagaimana terapi menyanyi telah membantunya dan banyak remaja putri lainnya. Inilah kesaksiannya. Saya menghadiri pertemuan klub Lalech dengan beberapa orang ibu menyusui lainnya. Kami membandingkan catatan tentang stres dalam hidup kami oleh karena bayi yang baru lahir, anak-anak lain yang sudah lebih besar, suami, makanan yang harus disiapkan, pakaian yang harus dicuci, dan berbelanja. Salah satu ibu mengatakan bahwa dia tidak mengalami banyak stres karena dokternya menyuruhnya bernyanyi. Ketika dia mulai merasa stres, kapan saja, di mana saja, nyanyikan apa saja, nyanyi saja. Dia melakukannya dan itu sungguh sangat membantu.
kami semua memutuskan untuk mencobanya. Pada pertemuan bulanan berikutnya, kami semua setuju bahwa bernyanyi mengurangi stres. Saya masih tetap bernyanyi ketika saya sedang kesal, putus asa, sedih, atau sedang stres. Itu berhasil. Ini sudah lebih dari 20 tahun yang lalu dan saya akan terus bernyanyi. Bertahun-tahun yang lalu, Ellen White menulis, lagu adalah senjata yang kita bisa selalu gunakan untuk melawan keputusasaan. The Ministry of Healing halaman 254. Saya pikir itulah sebabnya pemazmur berkata, biarlah orang-orang saleh bersorai-sorai di atas tempat tidur mereka. Mazmur 49 ayat 5. Kapan Anda pergi ke tempat tidur? Saat Anda lelah, sakit, atau depresi. Bukankah menarik bahwa nasihat yang diberikan itu adalah bernyanyi pada waktu itu? Dan bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi dengan suara yang nyaring. Kiranya Tuhan membantu kita mengingat kebaikan dan kasih-Nya yang besar dan untuk terus bernyanyi. Nancy Nearhart. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada kami hingga kami di sepanjang hari ini Bapa. Bapa, kami ini baru saja mendengarkan renungan-Mu Bapa, kiranya firman-firman yang telah kami dengarkan itu, kiranya itu bisa membawa kami untuk lebih dekat kepadamu dan juga dapat membantu kami di sepanjang kehidupan kami. Bapa, kami ingin berdoa kepada orang-orang yang di sekitar kami, mungkin yang sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan, ataupun yang sedang dalam pergumulan, kiranya Engkau menolong mereka dan membantu mereka. Inilah doa kami berdoa nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.